Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini saya bersama dengan Pak Kuku atau kita sering bilang Mas Kuku ya. Mas Kuku ini seorang yang menurut saya asik sekali kalau kita ngobrolin tentang anak muda ya. Mas Kuku, kita mau ngobrol topik apa nih hari ini? Apa ya Pak Sem ya? Mungkin tentang self authenticity gitu ya, Oke, itu kayak bagaimana menjadi anak muda yang otentik ya. menjadi otentik. Kenapa ini penting Mas Kuku? Menurut saya karena ya ada kalanya gitu ya, remaja juga pengen menjadi sama dengan idolanya atau Ya, bahkan betul. Mempotretkan orang lain begitu dalam dirinya dan menghidupi itu, tapi dia tidak menghidupi diri dia yang sebenarnya. Oke, dengan kata yang sederhana dia mau jadi orang lain gitu ya. Betul. Dia pakai topeng, dia mau ikut tren, dia FOMO, takut ketinggalan. Betul. Oke. Oh, menarik nih. Emangnya banyak ya didapati anak-anak muda seperti itu saat zaman ini ya? Em, Dan apa penyebabnya ya? Betul. Rasanya itu cukup banyak ya Pak Sam ya. Ah, Bisa jadi kan penyebabnya itu bisa jadi dari trauma masa lalu, bisa jadi karena ada Oke. mungkin ada luka atau trauma-trauma yang berusaha untuk ditutupi dan Oke. dia nggak mau melihat itu begitu ya. Oke. Atau ya hal yang kedua karena memang perkembangan zaman ya yang membuat seolah-olah anak remaja pemuda tidak mau menjadi berbeda dengan yang lainnya sehingga akhirnya memilih untuk memakai topeng demi untuk bisa diterima di lingkungan pergaulannya. Oke. Jadi pengaruh dari dalam dan juga dari luar ya. Oke. Nah, terus gimana nih solusinya, Mas Kuku? Mungkin gini, menurut saya remaja pemuda perlu menyadari ya, perlu memahami dirinya yang sebenarnya seperti apa. Oke. Ya. Karena kadang-kala memang kita ini tidak menyadari gitu Oke. ya, kemampuan kita begitu kan, kelebihan kita, kekurangan kita gitu. Karena waktu kita bicara tentang self authenticity atau menjadi diri yang otentik kan kita harus bisa menerima kan, Oke. termasuk kelebihan kita gitu ya, Oke. kekuatan kita ataupun juga kelemahan kita. Gitu. Oke. Nah itu yang seringkali menjadi problem karena kebanyakan kita hanya pengen melihat, pengen menerima kelebihan, kekuatan kita, tapi kita nggak mau melihat kelemahan kita gitu. Dan itu yang berusaha untuk kita tutupi. Oke. Gitu, demi supaya kita bisa benar-benar diterima oleh teman-teman, oleh orang lain gitu. Bukannya memang usia remaja itu sedang mencari identitas, bukankah itu pergumulan mereka gitu. Betul. Nah, jadi kira-kira di mana ini yang miss-nya ini? Dan gimana nih mengatasinya untuk anak-anak muda yang sedang mencari jati dirinya gitu? Nah itu Pak Sem. Jadi karena memang remaja kan sedang mencari identitas gitu kan. Ya. Nah akhirnya mereka juga mencarinya itu dalam konteks pertemanan. Misalkan teman-temannya melihat, oh kamu begini. Nah itu kayak seperti seolah-olah itu betul tuh dirinya. Padahal belum tentu itu yang sebenarnya begitu kan. Sehingga pada waktu orang lain atau teman-temannya mengatakan kamu begini, kamu begitu, atau dia juga melihat oh saya harus seperti itu, saya harus seperti ini, katakanlah gitu, tanpa terus kemudian melihat apa sih sebenarnya yang diri saya begitu, kekuatan kelemahan saya. Nah itu yang akhirnya jadi miss gitu. Dan apakah karena kekurangannya self esteem juga atau gimana? Ada kaitannya nggak dengan self esteem itu sendiri? Mungkin ini akan menjadi topik yang berbeda gitu ya. Topik berbeda. Kalau misalkan dikatakan apakah ada keterkaitan, bisa jadi juga ada keterkaitan. Gitu ya. Tetapi kalau bicara tentang otentik, menjadi diri yang otentik sendiri itu, menurut saya karena memang ya itu tadi, mungkin anak remaja, pemuda gitu ya, kan tidak berusaha untuk mencari tahu siapa sih dirinya yang sebenarnya. Sekarang ini banyak Pak Cem kan alat-alat tes begitu ya untuk menemukan diri, kepribadian, karakteristik seperti apa gitu. Sekarang kan banyak itu tersedia. Gitu. Tapi karena memang mungkin remaja muda tidak tahu tentang itu, atau mungkin juga tidak didampingi untuk bisa menemukan itu. Betul. Sehingga akhirnya ya apa yang dikatakan temannya itu yang kayak seperti ya berarti diri saya gitu. Nah kalau kita melihat dari terang firman Tuhan nih, kira-kira gimana nih caranya supaya anak muda itu tidak lagi memakai topeng, tapi dia betul-betul menjadi dirinya yang otentik. Gimana nih? Ya, kalau menjadi diri yang otentik kan artinya kita juga menerima kelemahan kita ya, kekurangan kita. Bahkan mungkin juga luka-luka yang pernah terjadi di masa lalu, trauma-trauma yang terjadi, yang mungkin itu disebabkan oleh
teman juga, bisa jadi juga orang tua, begitu ya, orang-orang terdekat gitu. Nah, yang kalau kita bicara tentang terang firman Tuhan, maka yang menurut saya sangat penting adalah bagaimana remaja bisa melihat diri mereka itu sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Gitu. Oke, menarik ya. Karena pada waktu kita memakai topeng, sekali lagi ya Pak Sam, kecenderungannya, kenapa kita pakai topeng? Karena kita berusaha untuk menutupi itu. Gitu. Oke, menarik. Padahal ya Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita, dan waktu kita di dalam Tuhan dengan semua keterbatasan kita, kelemahan kita akan dijadikan ciptaan yang baru. Oke, jadi memang sebenarnya kita pakai topeng karena kita nggak mau orang lain tahu siapa diri kita gitu ya. Berarti ada unsur merasa tertolak juga loh oleh dunia, atau mungkin rasa nggak percaya diri. Betul. Gitu ya, menunjukkan siapa diri kita. Bahkan kita sendiri nggak menerima diri kita gitu ya. Ya, betul. Berarti kita harus menjadi ciptaan baru nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi nih, Mas Kuku, apa maksudnya menjadi ciptaan baru yang hubungannya dengan hal ini gitu? Oke. Pak Sam, tadi saya tertarik Pak Sam bilang itu ya. Mungkin belum tentu juga masuk kategori penolakan. Yes. Tapi kita takut tertolak gitu. Takut tertolak. Karena kelemahan kita, sehingga akhirnya kita berusaha untuk memakai topeng begitu. Ya, nah, betul. Kalau ditanya apa sih kaitannya? Nah, saya teringat kayak gini Pak Sam. Firman Tuhan kan menjelaskan bahwa kita ini kan bejana ya. Ya, kita ini tanah liat gitu kan. Tuhan penjunan kita gitu. Yeremia mengatakan kalau misalkan bejana itu tidak seperti yang terjadi, seperti yang diharapkan atau yang dimau oleh penjunan itu akan memecahkannya begitu kan. Dan membentuknya kembali. Nah, pada waktu membentuk kembali itu bisa jadi juga mungkin akan tetap terlihat ya goresan-goresan yang menunjukkan kelemahan-kelemahan dari bejana itu. Tapi akan ada apa ya yang mungkin Tuhan kerjakan dari goresan-goresan itu yang membuat itu menjadi satu karya yang indah gitu. Mungkin Pak Sam pernah mendengar satu gambaran yang sangat menarik tentang karya seni Kintsugi ya. Yang di Jepang itu. Kan itu kan bagaimanakah ide yang dimunculkan keindahan di balik ketidaksempurnaan. Bahwa vas atau bejana yang pecah itu tidak dibuang begitu ya. Tapi justru direkatkan kembali, disatukan kembali, tapi terus kemudian dipoles dengan sedemikian rupa, diberikan satu unsur-unsur yang itu justru menambah keindahan begitu. Saya melihat gambaran itu kayak seperti yang Tuhan kerjakan sama kita. Paulus pun juga tahu dia masa lalunya juga nggak baik, dan kemana-mana Paulus mengatakan ya saya penganiaya jemaat gitu. Tapi itu kan dulu. Tapi Paulus masih ingat itu momen itu. Tapi Paulus yang baru di dalam Tuhan itu Paulus yang berbeda. Nah, sama sebenarnya Pak Sam. Kita dengan kelemahan, keterbatasan di masa lalu kita, katakanlah gitu ya. Sebenarnya Tuhan tidak mau kita menjadi diri yang tidak otentik dengan memakai topeng hanya untuk menutupi itu. Tapi kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka goresan-goresan itu, katakanlah luka-luka itu mungkin akan terlihat, tetap terlihat dan kita melihatnya. Tapi itu menjadi satu karya yang indah begitu ya. Yang bisa menjadi kesaksian buat orang lain juga. Ya, jadi intinya sebenarnya kita itu harus menjadi orang yang jujur ya. Betul. Be honest kepada dunia. Who am I? Siapa saya? Gitu ya. Terlepas dari seluruh masa lalu saya yang buruk, latar belakang saya yang jelek, dan itu yang sering kali kita hide, kita sembunyikan ya. Betul. Waktu Mas cerita itu saya teringat dengan dulu waktu ada bekas-bekas keramik itu, itu tukang-tukang nggak mau buang. Dia bilang kenapa nggak dibuang? Nanti saya mau buat lantai dari situ. Jadi potongan-potongan keramik itu ditata. Jadi justru malah ada seninya daripada hanya rata. Kecenderungan kan kalau ada yang jelek, misalnya langsung kita tutup aja pakai kain atau apa gitu ya kan. Nah, jadi memang ternyata saya tadi waktu Mas cerita saya menyadari, oh iya ya, kita ini kan manusia berdosa. Iya kan? Lalu Tuhan mengambil kita dan memulihkan hidup kita. Dan menjadikan kita satu bejana yang pada akhirnya Tuhan mau tunjukkan bahwa orang yang buruk sekalipun Tuhan bisa ubahkan begitu ya. Jadi kita menjadi indah dan bisa menjadi kesaksian juga bagi orang lain. Nah, itu mungkin yang poinnya Mas ya. Betul. Oke, selain itu ada nggak yang lain Mas? Kaitannya sama firman Tuhan gitu ya. Nah, menurut saya itu yang paling mendasar ya, menjadi ciptaan yang baru. Terus kemudian tadi Pak Sam juga menyinggung ya terkait dengan kejujuran gitu ya. Itu kan kalau kita bilang kan itu integritas kita ya. Nah, sebagai murid Kristus kan kita juga harus
belajar untuk berintegritas gitu kan. Iya. Berintegritas itu kan memang ya kita tampil apa adanya, apa yang di hati kita dengan apa yang di pikiran kita dan di mulut kita itu sama kan. Tidak ada yang kita tutupi, tidak ada yang kita sembunyikan. Nah justru waktu orang melihat kualitas itu, gitu kan. Kan integritas bicara mutu kan Pak Sen? Iya, betul. Bicara tentang kualitas. Waktu orang melihat itu dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, tapi orang melihat mutu, melihat karakter yang indah ini, gitu ya. Justru itu menjadi keberhargaan kita, gitu. Tanpa kita harus mengenakan topeng, hanya untuk tampil baik di depan orang. Terus, menarik ya. Apa untungnya Mas kalau kita nggak mengenakan topeng? Buat saya kita jadi lebih bebas ya, lebih merdeka. Merdeka, Pak saya bisa bayangkan ya, kalau misalkan kita memakai topeng itu rasanya akan capek Pak. Capek, betul. Ya kita kemana-mana harus memakai topeng itu, betul dan juga sih. Pasti akan membuat batin kita menjadi lelah kan. Iya. Karena kita nggak menjadi diri kita yang sebenarnya. Dan justru malah kita bisa jadi malah menciptakan kebohongan. Betul. Demi kebohongan ya. Betul. Untuk menutupi kelemahan itu kita tadi gitu ya. Dan pada waktu orang melihat atau mengetahui yang sebenarnya kita, karena kita tertutup-tutupi, justru itu akan membuat orang kecewa. Justru malah orang nggak percaya kepada kita ya. Betul. Dan itu menurunkan justru malah kredibilitas kita. Betul. Menarik ini. Dalam konteks kita sebagai anak Tuhan ya Pak Sam, sebagai murid Kristus, kita nggak lagi jadi kesaksian. Oke. Kita nggak sedang melakukan firman Tuhan menjadi saksi kan. Betul. Karena kita berusaha untuk menutupi. Ya, justru kadang-kadang waktu kita menyaksikan diri kita apa adanya, segala kelemahan kita, dan bagaimana Tuhan mengubah kita, justru itu malah membuat orang lain jadi kesaksian ya, bahwa dia sendiri yang seperti itu bisa diubahkan Tuhan, saya juga bisa gitu. Jadi orang jadi lebih percaya diri untuk datang kepada Tuhan dan minta pemulihannya. Wow, keren ini Mas. Oke, mungkin ada yang lain mungkin yang bisa dibagikan untuk kita? Saya ada kata-kata ya Pak Sam ya. Saya ada quote yang mungkin ini bisa menolong juga anak remaja gitu ya. Anak remaja, pemuda gitu ya. Ada satu kata yang mengatakan seperti ini gitu ya. Pak Sam, ini saya buat ini ya gitu. Dari pemikiran-pemikiran ini. Jadilah dirimu sendiri gitu. Karena versi aslimu jauh lebih berharga daripada salinan sempurna dari orang lain. Wow, keren. Dan kita berusaha untuk jadi seperti orang lain gitu kan. Karena mungkin kita mau sama seperti ya. Tapi pun kita betul-betul bisa menyalin dengan sempurna gitu ya. Kadang takut loh menjadi diri sendiri Mas. Gitu. Karena kita kecenderungan dia bisa berhasil sukses, saya mau jadi seperti dia gitu, dan kita takut dengan keberadaan diri kita. Tapi menarik gitu, jadilah diri. Tapi gini Pak Sam, terinspirasi dengan orang lain itu wajar ya. Kita butuh terinspirasi boleh ya. Kita butuh inspirasi dari orang lain. Tapi kalau kita berusaha menjadi orang lain ya, dengan mengesampingkan siapa diri kita, nah mungkin kita perlu memikirkan, karena pasti ada sesuatu yang keliru di situ. Betul. Gitu. Kalau kita terinspirasi, kita pingin seperti si A, si B, karena pengalaman hidupnya misalkan segala macam, it's okay gitu kan, karena kita terinspirasi. Tapi kita harus menjadi diri kita, begitu ya. Untuk kita juga bisa menjadi seperti orang itu, menginspirasi orang lain. Gitu Pak Sam. Ada quotes lainnya nggak? ada Pak Sam. Ini keaslian adalah kekuatan yang membebaskan jiwa dan menginspirasi dunia. Wow, keren. Ini bisa dijelaskan lagi nggak nih? Ya itu tadi yang saya bilang Pak Sam. Jadi waktu kita bisa melangkah dengan keaslian kita ya, dengan kejujuran kita dengan diri kita, menerima kekuatan kita, bahkan kelemahan kita gitu ya. Dan kita dengan semua goresan katakanlah yang ada dalam diri kita. Dan kita bisa hidup, bahkan bisa dipakai Tuhan atau berhasil di dalam anugerah Tuhan gitu. Justru kisah hidup kita itu akan menginspirasi orang lain. Betul sekali, keren. Jadi justru malah kalau kita menunjukkan originalitas kita, keotentikan kita, justru malah orang terinspirasi ya. Betul. Daripada mereka tahu bahwa kita selama ini pakai topeng, wow. Ya. Tapi menurut saya gini Pak Sam, ya ini saya mungkin teman-teman juga nggak mungkin punya pendapat yang berbeda gitu ya. Tapi menurut saya orang-orang yang menginspirasi dunia gitu ya, menginspirasi orang lain gitu ya. Menurut saya mereka adalah orang-orang yang memang tidak menutupi kelemahan. Ambil contoh misalkan di dalam konteks gereja ya, misalkan kita kenal yang namanya Nick Vujicic. Ya betul. Dia tidak berusaha untuk menutupi ya. Memang itu ada masa-masa memang dia bergumul dengan itu. Tapi pada waktu dia bisa menerima kekurangannya, menerima kelemahannya, justru Tuhan pakai untuk bisa menginspirasi banyak orang. Berarti memang kita
memang harus berdamai dengan diri kita ya Mas ya. Betul. Betul. Untuk kita bisa menjadi otentik, kita harus berdamai ya dengan diri kita ya. Kita harus mengampuni, baik itu orang lain pun, bahkan mengampuni diri kita sendiri. Gitu ya. Sangat setuju itu. Dan menurut saya ini bagus karena ini menurut saya adalah relasi yang benar dengan Tuhan itu akan menentukan seberapa otentik kita. Gitu Betul. ya. Kalau kita terbuka dengan Tuhan, maka saya percaya kita juga pasti bisa terbuka dengan orang lain. Tentunya ya. Betul. Jadi ini bicara mengenai apa yang keluar sebenarnya adalah pengaruh daripada hubungan kita dengan Tuhan ya. Saya meyakini itu, sangat meyakini itu. Keren. Jadi semakin kita dekat, semakin kita intim dengan Tuhan, kita akan semakin open ya, semakin terbuka. Kita akan semakin bisa menerima diri kita, karena kita akan merasa kayak gini Pak Sam. Tuhan itu akan semakin meneguhkan kita, whatever we are gitu ya, bagaimanapun keadaan kita. Kita ini adalah ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Wow. Itu akan semakin menegaskan kita waktu relasi kita dengan Tuhan baik. Waduh, thank you Mas Kuku buat sharing hari ini. Mungkin ada pesan mau disampaikan sama teman-teman? Ya, teman-teman remaja pemuda dimanapun berada gitu ya. Saya ingin berpesan, mari menjadi diri yang sebenarnya gitu ya. Menjadi diri yang otentik. Terima kekuatannya daripada Tuhan, tapi juga terima kekurangan, keterbatasan yang mungkin Tuhan titipkan kepada kita untuk memproses kita, menyadarkan kita bahwa apapun yang kita terima, apapun yang kita miliki, Tuhan yang berkarya di dalamnya. Thank you Mas Kuku. God bless. Sama-sama, terima kasih Mas. Ini ada kopinya, kopi.